Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali kita bertemu pada mata kuliah Praktikum Farmasi Fisika 2 untuk mahasiswa semester 3 S1 Farmasi tahun 2021. Baik, kita hari ini akan memasuki materi yang pertama yaitu mengenai teknologi partikel. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai teknologi partikel, nanti teman-teman perlu mengetahui terlebih dahulu tujuan praktikum kita tentang materi ini, yaitu setelah mengikuti percobaan ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama adalah menganalisis konsep dasar partikel. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu melakukan penentuan ukuran partikel, baik itu dengan metode pengayakan maupun dengan metode mikroskopik. Kemudian yang ketiga, teman-teman mampu menggunakan alat untuk menentukan ukuran partikel. Dan terakhir, teman-teman mampu mengolah data serta menyusun kesimpulan dari data pengujian ukuran partikel. Jadi itu teman-teman tujuan dari praktikum kita materi teknologi partikel. Baik, selanjutnya teman-teman sebagai penghantar untuk kita belajar mengenai teknologi partikel yaitu metode pengayakan teman-teman secara umum. Jadi kenapa sih kita perlu untuk mengetahui ya ukuran maupun bentuk dari sebuah partikel? Dikarenakan teman-teman ya sifat fisika kimia maupun farmakologi obat itu salah satunya dipengaruhi oleh ukuran, bentuk, luas permukaan maupun kisaran ukuran partikel dari zat aktif obat tersebut. Nah, sehingga hal ini perlu kita ketahui ya. Paling tidak jika kita mengetahui kisaran ukuran partikel, maka kita dapat mengetahui bagaimana karakteristik maupun sifat fisika kimia dari farmakologi obat tersebut. Selain itu, teman-teman, ukuran partikel juga dapat digunakan untuk mengetahui ya informasi terkait dengan pembuatan sediaan farmasi ya yang memang dibutuhkan data terkait ukuran-ukuran partikelnya. Antara lain teman-teman dapat lihat di tabel ini ya. Kalau kita membentuk sebuah sediaan yang berbentuk suspensi atau emulsi, biasanya dia dropletnya itu berukuran antara setengah sampai dengan 10 mikrometer. Kemudian kalau kita membuat emulsi kasar atau suspensi terflokulasi, contohnya, nah itu ukuran partikelnya biasanya itu lebih besar daripada suspensi dan emulsi biasa. Biasanya berkisar antara 10 sampai dengan 50 mikrometer. Kemudian kalau kita bicara mengenai ukuran serbuk halus ya teman-teman, itu biasanya berkisar antara 50 sampai 100 mikrometer. Kalau kita berbicara mengenai granul atau serbuk kasar, biasanya berukuran di atas 150 mikrometer. Jadi tadi ya teman-teman, kita mengetahui sebuah ukuran partikel itu tentu saja nanti ada kaitannya dengan dua hal, yaitu yang pertama terkait dengan informasi pengaruh terhadap sifat fisika kimia obatnya, dan yang kedua adalah terkait dengan bentuk sediaan yang akan kita buat. Seperti itu. Nah, mikromeritik sendiri itu adalah sebuah ilmu pengetahuan dan teknologi tentang partikel-partikel kecil, di mana metode atau konsep mikromeritik ini dikenalkan oleh Van Dal ya teman-teman. Gitu. Nah, satuan yang sering digunakan untuk pengujian atau dalam mikromeritik itu adalah satuan mikron atau mikrometer. Nah, jadi dalam sekumpulan partikel, teman-teman, itu terdapat dua sifat penting yang paling tidak kita ketahui. Yang pertama adalah bentuk dan luas permukaan partikel, dan yang kedua adalah kisaran ukuran serta jumlah atau berat partikel. Kemudian kalau kita berbicara mengenai distribusi ukuran partikel, maka kita sedang membicarakan mengenai suatu perkiraan kisaran ukuran dan banyaknya berat atau berat fraksi dari setiap ukuran partikel. Oke, selanjutnya terkait dengan metode penentuan ukuran partikel, teman-teman, itu kita dapat menggunakan beberapa metode ya, yaitu yang pertama adalah metode pengayakan atau sieving analysis, kemudian ada juga metode sedimentasi, yang ketiga metode
optis, yang keempat mikroskop elektron ya atau SEM dan TEM, kemudian ada metode laser diffractometry atau LD, kemudian ada juga metode PCS atau photon correlation spectroscopy gitu. Nah, di dalam praktikum kita nanti kita hanya akan menerapkan atau kita akan mencoba melakukan penentuan ukuran partikel. Yang pertama adalah dengan metode pengayakan atau sieving analysis, dan yang kedua nanti dengan metode mikroskopi optis. Oke, kita ke metode yang pertama, yaitu teman-teman tentang metode pengayakan ya atau sieving analysis. Nah, teman-teman jika ingin membaca mengenai referensi ya dari metode pengayakan ini, teman-teman dapat membuka Farmakopeia Indonesia edisi 6, lampiran nomor 853 tentang estimasi distribusi ukuran partikel dengan pengayak analitik, halaman 2012. Nanti teman-teman dapat membaca lebih lengkap ya atau lebih lanjut terkait dengan prosedur bagaimana kita melakukan estimasi distribusi ukuran partikel dengan menggunakan metode pengayak analitik. Nah, untuk gambarnya, teman-teman, salah satu alat atau pengayak analitik yang bisa kita gunakan untuk metode ini ya, seperti di layar ini, teman-teman ya, metodenya. Jadi terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ini adalah corong untuk memasukkan granul. Kemudian di sini nanti ada beberapa susunan pengayak ya teman-teman dengan diameter lubang pengayak yang berbeda-beda ya. Jadi nanti penyusunan nomor ayakannya itu dari nomor mesh yang paling rendah di bagian atas ya, kemudian ke nomor mesh yang paling tinggi di bagian bawah. Dan nanti terakhir itu ada namanya pen penampung ya. Jadi dari susunan ini semuanya ayakan, kemudian yang terakhir nanti pen penampung. Kita ingat kembali teman-teman ya terkait dengan pengertian nomor ayakan ya teman-teman. Nomor ayakan yang semakin kecil atau semakin rendah ya, maka itu menunjukkan jumlah diameter lubang setiap incinya kurang lebihnya. Jadi misalnya nomor ayakan 25, artinya dalam setiap 1 inci persegi ayakan tersebut itu terdapat 25 lubang. Nah, maka kalau nomor ayakan meshnya semakin besar, maka artinya jumlah lubang yang ada dalam satu luas atau 1 inci pengayak tersebut semakin banyak, maka artinya lubang dari ayakan tersebut juga akan semakin kecil atau semakin rapat. Seperti itu. Nah, untuk metode pengayakan sendiri, teman-teman, biasanya itu digunakan atau paling sesuai metode ini untuk mengetahui estimasi ukuran partikel yang berukuran lebih besar dari 75 mikrometer. Gitu. Kenapa? Karena apabila kita menggunakan metode pengayakan ini untuk melakukan estimasi distribusi ukuran partikel yang mempunyai ukuran lebih kecil dari 75 mikrometer, maka nanti akan ada beberapa kendala atau hambatan ya. Antara lain serbuk itu cenderung akan menggumpal ya antar sesamanya, sehingga kalau serbuknya ukurannya lebih kecil itu biasanya dia akan sulit untuk melewati dari pengayak yang kita gunakan. Seperti itu. Nah, dalam sediaan farmasi sendiri, teman-teman, metode pengayakan ini biasanya dipilih untuk mengelompokkan tingkat kekasaran dari serbuk atau granul. Nanti akan saya berikan link video terkait dengan contoh atau gambaran melakukan metode pengayakan ini, teman-teman. Nah, prosedur kerja untuk kita melakukan penentuan ya distribusi ukuran partikel dengan metode pengayakan secara singkat teman-teman itu dapat teman-teman lihat dari prosedur ini. Jadi yang pertama adalah kita menimbang granul yang akan kita lakukan pengujian ya. Biasanya itu berkisar 25 sampai 100 gram, teman-teman. Nah, dalam praktek ini kita menggunakan granul atau serbuk sebanyak 100 gram. Nah, setelah kita menyiapkan granul atau serbuk uji yang akan kita lakukan pengujian,
Maka yang kedua, kita menyiapkan seperangkat pengayak ya. Jadi ada beberapa tingkatan pengayak yang kemudian kita lakukan penimbangan ayakan itu satu per satu. Kemudian bobot setiap ayakan ini itu perlu kita catat ya. Nah, bobot setiap pengayak ini kemudian kita catat sebagai data bobot pengayak kosong. Biasanya timbangan yang digunakan teman-teman itu timbangan yang mempunyai ketelitian 0,1 gram. Seperti itu. Jadi ini prosedur yang kedua. Nah, kemudian untuk prosedur yang ketiga, teman-teman, kita mulai memasang perangkat pengayak ya, teman-teman. Jadi tadi susunannya di paling bawah itu adalah pen penampung, kemudian diikuti dengan pemasangan pengayak yang mempunyai diameter atau nomor mes itu paling besar. Kemudian bertingkat, berurut sampai dengan nanti paling atas itu adalah mes yang mempunyai nomor paling kecil atau paling rendah, artinya lubangnya yang paling besar. Nah, kemudian setelah kita pasang perangkat pengayaknya, teman-teman, kemudian kita masuk ke prosedur yang keempat ya, yaitu kita tuangkan granul ke ayakan bagian atas ya. Kemudian kita tutup ya dengan penutup supaya nanti apabila kita lakukan penggetaran begitu ya untuk melakukan penyaringan dengan sieving alat sieving mesin ini, kemudian nanti granulnya itu tidak tumpah-tumpah atau tidak terbuang ke luar seperti itu. Nah, setelah kita tutup teman-teman ya ayakan tersebut, ayakan yang paling atas, kita mulai menyetel alat teman-teman. Nah, di sini untuk pengetukannya itu kita gunakan kecepatan 100 rpm ya, atau 100 putaran per menit, 100 getaran per menit selama 15 menit. Gitu. Nah, teman-teman, tentu saja ya kalau kita ingin melakukan pengujian dengan menggunakan metode ayakan ini, jika kita ingin membandingkan suatu data antara granul yang satu dengan granul yang lainnya, maka salah satu hal yang harus kita perhatikan yaitu terkait dengan penyetelan alat ini. Kalau kita ingin membandingkan, maka setting mesin atau penyetelan alat ini juga harus menggunakan setting mesin yang sama. Jadi kalau kita punya 3 granul, ingin kita ambil datanya atau ingin kita cari ketiga data dari granul tersebut, ya maka gunakanlah setting mesin atau setting alat yang sama. Ya, di sini kita gunakan tadi 100 rpm selama 15 menit. Gitu. Nah, setelah kita setel, maka kemudian kita akan nyalakan alatnya dan kemudian alat tersebut akan bergetar begitu ya dengan kecepatan 100 rpm dan nanti apabila sudah mencapai waktu 15 menit, maka alat tersebut itu akan berhenti secara otomatis. Gitu. Nah, setelah alatnya berhenti atau waktu pengujian kita sudah selesai, maka kemudian yang kita lakukan adalah kita melakukan penimbangan dari masing-masing ayakan yang ada sisa granul atau serbuk yang tertahan pada pengayak tersebut. Nah, nanti data penimbangan terakhir ini teman-teman kita catat sebagai data bobot pengayak plus granul yang ada di dalam pengayak tersebut. Demikian teman-teman ya secara singkat terkait dengan prosedur kerja untuk distribusi ukuran partikel metode pengayakan. Oke, ini terkait dengan prosedurnya, prosedur kerjanya.